Ayo kalian satu suara. Yang kencang. 1, 2, 3. Cheers! Hidup sehat dan berdampak. Shalom, selamat sore. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Kita bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kita semua boleh dipimpin Tuhan, bisa tiba di tempat ini dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat. Ya, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, penyertaan, perlindungan Tuhan dalam perjalanan kita hari ini. Dan saat ini kita sama-sama akan memulai ibadah pranatal pos PI Jil. Ya, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa sebentar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami, dalam perjalanan kami dari Denpasar sampai kami boleh tiba di tempat ini dalam keadaan yang sehat dan keadaan yang selamat. Kami bersyukur, berterima kasih. Dan saat sore hari ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memimpin kami dari awal sampai akhir, dan biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur biarlah Engkau beracara dalam kehidupan kami, beracara dalam ibadah kami pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk, kita naikkan pujian sama-sama. Yesus Raja Damai. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan sama-sama. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku, untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku
di tempat maha tinggi. Kau Allah diagungkan dan dipuji. Datanglah, oh, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, kemuliaan, oh, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi, kemuliaan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan seluruh bumi. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Biarlah bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biarlah Pulau Bali dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Biarlah tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Siap memuji Dia? Coba berikan high five kanan kirinya ya. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, angkat tangan kita sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, yeah yeah yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Saudara, coba lihat kiri kanan mukanya penuh dengan bahagia. Ya, kita bahagia karena kita berkumpul bersama saudara kita. Amin. Jauh kita dari Denpasar, kita bertemu di tempat ini. Haleluya. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Dia. Hari ini kita bahagia karena kita berkumpul bersama memuji memuliakan Tuhan. Ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Coba lihat kiri kanan, Dia satukan kita dalam kasih-Nya. Di antara kita. Sekali lagi, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandeng tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kiri kanannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau saudaraku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari kita sama-sama bergandeng tangan. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu. Mari berjalan, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kiri kanannya lagi. Kau sahabatku, kau saudara, saudaraku,
saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan tiada. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama naikkan pujian Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihatlah Tuhan, Raja segala bangsa, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi. Hai mari berhimpun dan bersukaria, semua ke Betlehem. Lihatlah Tuhan, Raja segala bangsa, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat sore hari ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam Engkau, di dalam nama-Mu Tuhan. Kami berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Kami boleh tetap sehat, tetap kuat. Kami boleh beribadah bersama-sama. Biarlah Roh Kudus tulen nolong kami ketika kami boleh berhimpun bersama. Engkau ada di tengah kami, memberkati kami semuanya dan juga berkati firman-Mu. Bila suara Tuhan sendiri, isi hati Tuhan, pikiran dan perasaan-Mu Tuhan boleh tersampaikan pada seluruh jemaat Tuhan. Dan kami boleh diberkati, kami boleh dibentuk, kami diajar, kami didewasakan di dalam kasih karunia-Mu. Terpujilah nama Tuhan memimpin kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Silakan duduk semuanya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita hari ini boleh bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan.
ini setiap hari saya tugas terus ya, jadi sampai hari ini. Besok lagi juga ada. Ya apa? Ya. Ya tempatnya memang baru pertama kali saya sini juga. Ya terima kasih buat Pak Arif yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa sharing tentang kebenaran firman. Saudara lihat di situ, ya saya melihat dua kata saja, one heart. One heart ini kalau saya ingat adalah logonya atau motonya dari Honda. Ya. Kebetulan saya tidak naik Honda, saya naik yang lain. Ya, berusahalah memelihara kesatuan roh dan ikatan damai sejahtera. Saudara, untuk bisa kita ini memiliki kesatuan hati, berarti harus ada pemberesan hatimu dulu ya. Hati kita ini harus diberesin dulu. Saudara, penyakit itu kebanyakan itu asal mulanya itu sebetulnya dari hati yang terluka ya. Hati yang belum disembuhkan, hati yang tidak sehat. Saudara, untuk mencapai satu kesatuan itu, apalagi saudara memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah, peranan Roh Kudus itu sangat menentukan bagaimana saudara memiliki satu pandangan untuk kita bisa melakukan kesatuan hati saudara. Itu harus ada dimulai dari hati kita, di mana Roh Tuhan itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Nah, saudara, kita tahu bahwa memelihara kesatuan itu sangat susah. Benar nggak Bapak Ibu? Kebanyakan kita ini cenderung untuk apa saudara? Untuk tidak ingin bersatu, ya, ingin karpe dewi, maunya sendiri. Ya. Untuk menata hati kita ini memang sangat sulit sekali, kecuali saudara berjuang. Ya. Saudara kita semua ini semuanya boleh berjuang bersama-sama untuk membentuk hati kita ini supaya selaras dengan kehendak Tuhan. Ya, memang tidak gampang. Ya. Sumber pertengkaran, sumber konflik, sumber kehilangan damai sejahtera itu kalau hati kita ini nggak beres, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, saudara, memelihara kesatuan dalam ikatan damai sejahtera. Saudara, tema daripada bulan ini adalah tentang bagaimana saudara kita menerima damai sejahtera dari Tuhan. Saudara, kita membaca di dalam Lukas 2:14 berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menyadari bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini sesungguhnya adalah untuk menjumpai saudara dan saya, untuk bertemu muka dengan muka, ya, face to face. Ya saudara, sebetulnya Tuhan Yesus ini, kalau saudara mengerti bahwa ketika dia datang, itu sebetulnya kepeduliannya sangat luar biasa terhadap saudara dan saya. Kenapa ditulis bahwa kemuliaan bagi Allah Bapa di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dunia ini sudah kacau Bapak Ibu sekalian, ya. Bertambah hari tambah rusak. Ya, kekacauan itu bisa diakibatkan karena perbuatan manusia. Yang artinya manusia itu tidak memiliki satu itikat untuk bisa menata hatinya, sehingga akhirnya saudara terjadi keributan, terjadi konflik, dan terjadi banyak hal yang membuat saudara kita tidak bisa diberkati. Ya. Nah saudara, kita ini hidup di tengah masyarakat yang bermacam-macam latar belakangnya, berbeda pola pikirnya, kemudian terjadi banyak sekali perbedaan-perbedaan yang kadang-kadang sangat membuat kita ini tidak bisa sinkron, ya. Contoh di dalam kehidupan pasangan suami istri saja, ya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk individu yang paling kecil, ya, di mana kita disebut gereja Tuhan. Gereja terkecil adalah rumah tangga kita, ya. Kalau rumah tangga kita ini saudara sudah terjadi banyak sekali konflik,
bagaimana hidup kita ini bisa damai. Saudara pasti kehilangan damai sejahtera. Sebetulnya yang paling penting adalah kedamaian hati itu ada yang saudara harus pelihara, ya. Nah, saudara, damai sejahtera yang sejati itu berasal dari Tuhan. Hal kerajaan surga adalah yang pertama adalah tentang kebenaran, yang kedua adalah damai sejahtera, dan yang ketiga adalah sukacita dari Roh Kudus. Saudara, kalau kehilangan salah satu saja unsur ini, saudara dan saya pasti juga tidak akan menikmati surga di bumi, ya. Saudara, kita sebetulnya di bumi ini sudah lelah sesungguhnya, ya. Karena terlalu banyak persoalan kehidupan yang menghantam banyak orang, saudara. Apalagi saudara kondisi sekarang yang tidak pasti, ya, kita melihat situasi yang sangat buruk sekali tentang bagaimana bencana alam yang terjadi, ya, di tempat-tempat lain, ya, sangat menyedihkan, sangat menyeramkan. Kalau saudara dan saya berada di satu situasi seperti itu, saudara pasti akan mengalami ketakutan. Saudara pasti mengalami satu keputusasaan. Ketika kita menghadapi satu bencana yang begitu besar, kita kehilangan pengharapan. Saudara, banyak orang kehilangan sukacita, banyak kehilangan harapan, banyak kehilangan damai sejahtera. Mereka hidup penuh dengan ketakutan. Ketakutan apa, saudara? Tentang masa depannya. Rumahnya hanyut, saudara, mobilnya tenggelam, itu ribuan, saudara. Nggak cuma sedikit. Ya, puluhan ribu rumah itu hancur, kurang lebih diperkirakan ya 125.000, itu baru perkiraan rumah yang hancur yang tidak bisa dipakai karena kondisi bencana alam. Ini di luar belum pernah terjadi sebelumnya di Pulau Sumatera, khususnya Sumatera, yang sudah ikutin berita-beritanya. Nah, saudara, banyak orang kehilangan kesempatan untuk bisa menata kehidupan. Apalagi dalam kondisi kayak begini ini, saudara, kita tahu bahwa keadaan akhir zaman bukan bertambah baik, tetapi bertambah kacau, bertambah buruk, bertambah rusak, saudara. Ya, karena perbuatan manusia. Ya, saudara, saya tidak akan membahas hal itu, tapi saudara, bagaimana saudara dan saya harus bisa memelihara damai sejahtera di hati. Ya, saudara, kemarin saya sharing tentang orang yang kehilangan damai sejahtera itu berakibat akan sangat menyedihkan. Ya. Nah, salah satunya adalah yang kita lihat, orang yang kehilangan damai sejahtera itu, kemarin saya kasih contoh adalah Saul. Saya akan memberikan contoh orang tokoh Alkitab yang kehilangan damai sejahtera. Saudara tahu kira-kira siapa selain Saul, ya? Siapa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Ada yang bisa jawab? Petrus, saudara. Benar nggak Petrus? Saudara nggak tahu kenapa Petrus. Petrus itu ketika dia melakukan kesalahan, yaitu menyangkal 3 kali, ya, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan sebagai gurunya, ya. Penyesalan yang terjadi. Kalau orang menyesal, pasti hatinya menangis, ya. Hatinya penuh dengan rasa bersalah, kehilangan damai sejahtera, sampai akhirnya Yesus sendiri tahu kondisinya. Akhirnya karena Yesus mengasihi Petrus dan masih diberi kesempatan untuk dipakai Tuhan, menjadi alat kemuliaan Tuhan yang dipakai untuk bisa memberitakan kabar sukacita kepada banyak orang, maka Yesus mendatangi Petrus, ya. Akhirnya dipulihkan oleh Tuhan, ya. Saudara, orang yang kehilangan damai sejahtera itu pasti tidak akan bisa berbuat apa-apa. Segala sesuatu yang diperbuatnya pasti akan mengalami tidak nyaman di hati, ya. Saya, saudara, sama istri saya ini memelihara hidup supaya tidak terjadi konflik. Saya ini termasuk orang yang istilahnya, kalau manusia lamanya itu sering emosi, saudara. Ya, sering kalau istri saya dipikir orang yang suka marah-marah. Padahal orang yang marah-marah itu sebetulnya itu adalah sakit jiwa sebenarnya, ya. Bukan soal marah-marah atau tidak, tapi gembes, ya. Emosional. Pemarah sama orang marah itu beda. Kalau pemarah itu karakter yang buruk, ya, suka marah, sedikit-sedikit, tidak ada angin, tidak ada hujan, marah, saudara, ya. Tapi kalau marah itu harus punya alasan, benar nggak? Kalau kita marah, ya, terhadap satu alasan, marahnya terukur. Betul nggak Bapak Ibu sekalian?
Yesus pernah marah ketika bait Allah dijadikan sarang penyamun, dijadikan tempat jual beli, padahal itu bait Allah. Yesus pernah marah, ya, sampai marah begitu berupa sampai akhirnya Yesus menjungkit balikan tempat jualan itu. Nah, saudara, kita semua pernah marah, ya, terhadap satu peristiwa, terhadap satu alasan. Ketika kita marah, saudara, apa akibatnya? Meluap emosi kita, lalu kemudian kita nggak terkontrol. Apa yang terjadi, saudara? Maka damai sejahtera dan sukacitamu hilang. Ya, saudara, apakah orang marah itu akan memberkati pasanganmu, sesamanya? Tidak bisa, saudara. Orang yang marah itu akan memicu orang lain jadi emosi. Ya, saya sendiri itu menahan untuk bisa berjuang mengatasi, mengendalikan, menguasai diri sendiri supaya tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Karena apa, saudara? Karena saya sadar ketika saya kehilangan damai sejahtera, maka akibatnya, saudara, saya tidak bisa makan enak, saya tidur tidak bisa nyenyak, sukacita saya hilang, ya, saya nggak bisa bersyukur. Damai sejahtera ini sudah hilang, saya untuk bisa melakukan sesuatu itu sepertinya tidak nyaman. Nah, ada orang yang menikmati itu. Ketika dia marah, kemudian sepertinya kayak itu bawaannya setiap hari jadi marah terus, saudara. Ya, dan saudara, untuk memelihara kesatuan dalam keluarga itu penuh perjuangan. Ya, tidak bisa, saudara, kita berjuang, semua berjuang. Tidak bisa cuma satu orang saja, tapi kedua belah pihak harus berjuang untuk bisa mengendalikan diri, untuk bisa menguasai diri. Ya. Saya ini terus belajar, ya. Tidak ada yang sempurna di dalam dunia ini. Saya mau terus dibentuk oleh Tuhan karena saya mau, ya, mau dan taat seperti yang Tuhan inginkan supaya hidup saya ini bisa memberkati pasangan kita, supaya bisa memberkati banyak. Ya. Saudara, kemarin saya sharingkan juga tentang bagaimana kehidupan orang yang hatinya melimpah dengan sejahtera, itu hidupnya selalu berbagi, bisa membagikan kehidupannya kepada orang lain dan orang lain diberkati. Nah, kalau kita marah-marah, bagaimana, saudara, orang lain menjadi berkat? Ya, nggak bisa kita bisa memberkati orang lain, saudara. Kita cenderung untuk apa? Bermusuhan. Mari periksa hati kita masing-masing, ya, karena bermula awalnya itu dari hati kita, ya. Hati kita harus diberesin. Kita nggak boleh memiliki hati yang tempatnya itu tempat sampah, kotoran, dan tempat-tempat yang isinya dengan sampah-sampah yang tidak berkenan. Saudara, kalau saya kehilangan damai sejahtera, saudara, terhadap istri saya, itu tidak saya inginkan. Ya. Kenapa? Yesus datang ke dunia itu memberikan damai sejahtera. Saya kehilangan suasana surga. Saya menikmati semua yang di dalam kehidupan ini, ya. Kalau damai sejahtera itu hilang, apa yang akibatnya, saudara? Ya, nggak jadi berkat. Kalau saudara misalnya punya musuh, ya, punya rasa benci kepada orang lain, saudara, itu sebetulnya dari diri kita, ya, dari kita sendiri. Kalau kita mau bermusuhan sama orang, itu sebetulnya adalah keputusan kita, ya. Kalau kita melihat orang bertengkar itu, kira-kira kita seneng nggak, saudara? Shock kan? Kita kaget, ya. Di dalam konflik itu, selain dari rumah tangga, di antara teman kita sendiri, di antara kita, ya, kadang-kadang kita nggak terima, lalu kita menuntut orang lain supaya kadang kita merasa benar, ya, akhirnya kita menyalahkan orang lain. Yang paling parah itu kalau saudara itu merasa diri sendiri sudah paling benar. Kebanyakan orang kita ini membela diri kita sendiri, ya, melihat orang lain itu salah, kita yang harus benar, saudara. Ya, di dalam kehidupan kita ini sama seperti itu, ya, saudara. Kalau saudara di dalam komunitas, kenapa terjadi banyak perselisihan, ya, saudara? Karena banyak orang yang nggak sadar bahwa merasa dirinya sudah paling hebat, sudah paling tahu, sudah paling bisa dan paling benar, saudara. Sangat berbahaya sekali. Saudara, kita ini belajar terus supaya kita apa, saudara? Mengerti orang lain. Saudara bisa nggak mengerti orang lain, memahami orang lain? Nggak bisa, saudara, kita dengan kalau saudara tidak memiliki keputusan dan kemauan, maunya kita dimengerti orang lain, bukan?
Ya, kalau kita ini cenderung ingin dimengerti orang lain, nggak mau memahami orang lain. Ya, Yesus datang ke dunia itu untuk bisa memahami kita. Ya, nah saudara, artinya Yesus datang ingin menjadi berkat untuk saudara dan saya. Nah saudara, itu harus memiliki hati yang sama. Kalau saudara tidak memiliki hati yang sama seperti Tuhan Yesus, cenderung kita akan membenci orang lain. Dan selalu ada banyak hal yang perkara-perkara yang tidak harus terjadi, ternyata terjadi dalam kehidupan berkomunitas kita. Yang komunikasi kita terganggu. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita belajar ketika Yesus datang ke dunia ini, itu membawa damai, bukan membawa kerusuhan, ya, bukan membawa pertengkaran dan permusuhan. Ya, kita bersyukur karena saudara dan saya dipilih, diciptakan Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan untuk bisa menerima anugerah. Saudara, kalau kita mau hidup, kita mau menjadi berkat bagi banyak orang, saudara, kita harus memiliki, ya, perubahan kehidupan, terutama hatimu. Ya, biarlah kebenaran yang kita terima, ya, saudara, belajar bertumbuh, didewasakan di dalam Tuhan, itu bisa mengajar hidup kita supaya hidup kita ini bisa mengerti kehendak Tuhan di dalam kebenarannya. Lalu kemudian unsur yang kedua adalah damai sejahtera. Ketika saudara memelihara damai sejahtera, maka saudara akan cenderung untuk bisa merangkul orang lain, untuk bisa menerima kondisi orang lain, ya, bisa mengerti orang lain. Tidak mudah untuk bisa seperti itu, ya, saudara. Apalagi kalau misalnya kita ini kan terus belajar untuk bisa mengasihi orang, ya, kan nggak gampang mengasihi orang lain. Kalau orang itu baik, kita mengasihi gampang, saudara. Kalau orang itu tidak baik sama kita, bagaimana? Bagaimana kalau orang itu misalnya mencari masalah, persoalan yang timbul sengaja, ya, cenderung untuk bisa mendiskreditkan kita, memfitnah kita, ya, kita disalah mengerti, lalu kita dituduh, kita dibully, kita diolok-olok, dibicarain dari belakang, saudara. Kira-kira apa yang saudara harus lakukan, ya? Bisa nggak, saudara? Bisa belajar seperti Tuhan Yesus. Yesus itu, ya, dimaki, diolok-olok, ya, difitnah, dipersalahkan, ya, dituding, dihajar, dianiaya, dilukai, saudara, pedih, saudara. Ya, hati saja sudah pedih, apalagi luka secara fisik, ya. Dua-duanya diterima, secara fisik terluka, secara hati juga terluka. Tapi apa yang Yesus katakan kepada orang-orang yang melukai dia? Ya, apakah bisa kita mendoakan orang yang membenci kita? Yesus itu memberikan contoh yang sempurna. Dia berdoa kepada orang-orang yang menganiaya dia. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ya, dan saudara dan saya harus bisa meniru seperti Tuhan Yesus. Ya, ampunilah mereka, Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ya. Kemarin saya ditanya sama teman, pertanyaannya membuat saya jadi tersenyum. Begini, Pak Peter, kenapa sama si A, katanya? Saya nggak mau sebutkan namanya. Memangnya kenapa? Kamu tahu apa? Ya, nggak ada apa-apa kok. Saya tetap mau istilahnya gini, membersihkan hati saya daripada semua sampah-sampah kotoran dalam hati saya, supaya hidup saya ini tetap sukacita, bersyukur dan damai. Ya, ditanya seperti itu, rasanya mau memancing saya. Saya bilang nggak ada apa-apa kok. Ya, yang kamu tahu apa? Dia cerita, Pak, si A menjelek-jelekkan saya. Memang gua pikirin, biarin orang jelek-jelekin, saya nggak pusing. Ya, saya nggak mau urusan, saya nggak mau respon sekalipun orang buruk terhadap saya tidak mau respon hal yang buruk terhadap orang itu. Saya mau memberkati orang, belajar untuk bisa menerima orang itu, belajar untuk bisa mengerti orang itu. Sekalipun saya diperlakukan yang difitnah, yang dijelekan, terserah, karep-karep. Ya, saya nggak mau urusan dengan orang-orang seperti itu. Ya, saya tahu bahwa Tuhan bela saya. Ya, saya tak perlu membalas, saya tidak perlu membalas untuk dengan kebencian.
Saya tidak perlu untuk bisa berurusan dengan orang-orang yang mau menabur kejahatan. Karena apa saudara? Orang yang menabur pasti akan menuai. Kalau kita balas saudara, maka impas. Ya, dia membenci kita, kita juga benci orang itu. Maka apa sih pahalamu? Apa sih berkat yang kamu terima kalau kau membenci orang lain? Ya, saudara, kalau orang lain tidak suka sama kita itu biasa. Ya, ada orang yang nggak suka sama kita itu tanpa alasan. Mungkin karena kita mungkin ya aneh gitu ya, unik gitu ya, ya lucu gitu, mungkin orang nggak suka gitu ya. Ya kita ini kadang-kadang sebagai pemimpin ya, itu harus bisa menerima orang banyak dari segala bentuk karakternya, modelnya, ya tipenya, itu harus bisa menerima orang lain, saudara. Tidak gampang kan, saudara. Ya menyesuaikan dengan kondisi orang lain itu tidak mudah, Bapak Ibu sekalian. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, ya. Dan saudara dan saya diajar, dibentuk oleh Tuhan supaya kita memiliki hati seperti Tuhan Yesus. Ini memang sangat penting sekali untuk saudara mengerti, ya. Yesus datang ke dunia untuk membawa damai supaya kita semua bisa memiliki kesatuan hati. Saudara, dimulai dari kelompok terkecil, keluargamu, ya. Sudahkah kita bersatu dengan pasangan hidup kita, dengan anakmu, dengan mertuamu, saudara? Ya, paling susah itu bisa menyesuaikan dengan mertua, ya paling tidak gampang kan, ya. Saya ini sudah punya mantu, berarti saya ini punya saya jadi mertua juga, ya. Jadi menjadi mertua itu memang saya belajar, ya. Kadang-kadang ada konflik terjadi antara mertua dengan menantu. Mertua yang wanita, mantunya wanita juga, ya. Kadang-kadang susah untuk bisa sehati, sepikir, sejiwa. Apalagi kalau kumpul dalam rumah tangga, ya. Saya sama istri saya itu bilang begini, kalau kita ini punya mantu, jangan dianggap itu orang lain. Anggaplah itu seperti anak kandungmu sendiri. Kalau kita menganggap mantu itu seperti anak kandung, maka saudara akan memperlakukan sama seperti anak kandung kita. Nggak mungkin kita akan menyakiti anak kita sendiri, bukan? Ya, apalagi anak mantu seperti anak kandung kita sendiri. Nggak mungkin kita berusaha untuk mencari persoalan-persoalan yang tidak perlu sehingga menimbulkan konflik di dalam keluarga antara mantu dengan mertua, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi anggaplah seperti anakmu sendiri. Itu caranya begitu, Bapak Ibu sekalian, ya. Memang tidak mudah untuk bisa menata hati kita, tapi kita minta kemurahan Tuhan, ya, biar hati kita ini menjadi hati yang tertata dengan baik, selaras dengan kehendak Tuhan, ya. Karena kita ini hidup dalam dunia yang begitu rusak, ya. Relasi kita juga rusak, di dalam komunitas, di dalam keluarga kita juga pasti akan mengalami hal yang banyak, persoalan yang biasanya ditimbulkan dari secara tidak sadar dari hati kita yang keluar, ya saudara. Maka firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan, ya saudara. Kalau mau hidup, ya jagalah hatimu, waspada apa yang kau keluarkan, ya, apa yang kau ungkapkan, apa yang kau lontarkan kepada orang lain, menyakiti atau memberkati orang lain. Ya, belajar dari hal kecil, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya ini terus belajar. Semua orang terus belajar, berusaha untuk dimurnikan, berusaha untuk bagaimana melakukan segala sesuatu seperti Tuhan Yesus. Ya, karena memang itu yang menjadi contoh yang sempurna. Teladan yang sempurna adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita gak meniru teladan orang lain, karena orang lain juga pasti banyak kekurangan. Saudara, kita semua harus meniru teladan daripada Tuhan Yesus sendiri, ya. Biarlah kemurahan Tuhan mengalir dalam kehidupan saudara, karena saudara rindu Tuhan. Kalau saudara berdoa, ya nggak cuma minta berkat jasmani saja, saudara. Saudara harus berdoa apa? Saudara harus berdoa minta pada Tuhan. Biarlah hatimu Tuhan ada di dalam hatiku, supaya hidupku selalu berkenan kepadamu. Ya, itu menjadi poin utama yang saudara minta kepada Tuhan. Bukan cuma minta jodoh, minta tentang kekayaan masa depan, saudara. Ya, karena semua itu kan bonus sebetulnya. Saudara yang belum punya jodoh di sini, saudara nggak usah mikirin, saudara, kapan saudara mau kawin, ya. Karena ya, ada usaha manusia, ada, saudara. Kalau saya dulu nggak berusaha, saya nggak mungkin dapat istri saya, kan. Saya harus datang tiap hari. Saya datang tiap hari naik motor di Surabaya. Ya, saya datangi karena apa? Kalau satu hari nggak datang itu seperti kayak rindu berat. Itu
itu usaha yang dilakukan oleh manusia. Tetapi pertemuan itu ada sejahtera di hati ketika apa? Ketika kita menaruh hati, orang itu juga berbalas, ya. Sama-sama sejahtera, akhirnya jadian, ya. Itu ada sejahtera di hati. Gak boleh memaksakan diri. Ada yang memaksakan diri. Aku senang sama kamu, ternyata orang itu gak senang sama kita, tapi kita maksa. Akibatnya apa, saudara? Marah-marah kan, jengkel itu pasangan kita, ya, yang kita taksir itu mungkin jengkel. Itu loh, aku udah gak seneng sama dia, kok maksa aja maunya apa tuh nembak aku terus gitu, ya. Wah, itu saudara kalau hati salah satu tidak sejahtera, saudara jangan dipaksakan, saudara akan menderita, ya. Menderita, ya. Dulu saya tidak pernah menyesali kalau saya dulu naksir sama satu orang. Kalau orang itu nggak mau, ya sudah nggak apa-apa, ya. Ada yang lain. Ngapain dikejar terus gitu, ya, saudara. Nah, saudara, ada cara Tuhan yang mempertemukan saudara. Ada waktu Tuhan ketika saudara, waktunya Tuhan, ya, akan dipertemukan dengan orang yang tepat, ya. Kita memang kadang-kadang unik, ya, dalam berkomunitas ini dan membangun relasi itu unik sekali, ya. Saudara, kalau kita sudah benar-benar serius memutuskan untuk mengambil pasangan supaya kita bisa membentuk satu keluarga baru, tentunya kita terus belajar untuk bertanggung jawab, ya, belajar untuk terus memelihara perhubungan, membangun relasi terus-menerus sampai akhir, ya, karena kita semua diajar Tuhan supaya apa? Kita mengasihi sesama. Yang paling susah itu adalah ketika kasih itu tidak ada lagi dalam hidup kita. Yang tidak lagi mengasihi pasangan kita susah sekali, saudara. Maka terjadi akan banyak hal yang tidak kita inginkan. Saudara, belajarlah dari perkara kecil di antara kita, dari kelompok kecil, dari antara kita, dari kehidupan yang nggak usah jauh-jauh, dari kita sendiri aja. Mari kita terus belajar untuk apa, saudara? Saling mengasihi. Ya, di dalam komunitas seperti ini tidak gampang, saudara, untuk mengasihi, ya. Kebanyakan kita kan milih-milih, ya. Kamu ganteng, kamu cantik, menyenangkan, aku mengasihimu. Kalau kamu jelek, tingkahmu kurang ajar, aku benci kamu, ya. Itu kebanyakan begitu, ya, saudara. Kita nggak boleh begitu. Kalau kita ini nakal dablek, ya, kita kurang ajar di hadapan Tuhan, kita kan juga dicari, ditunggu sama Tuhan, ya. Kalau kita sebagai manusia, kalau kita membeda-bedakan orang, saudara, apa yang terjadi? Saudara tidak akan diberkati hidupmu, ya. Saudara, kita terus belajar dari perkara-perkara kecil, ya. Saudara, di sini ada banyak pemimpin untuk supaya kita bisa menerima orang lain, tidak membeda-bedakan orang, ya, saudara. Karena Tuhan Yesus tidak pernah membedakan siapapun. Kita terus belajar, dimurnikan hati kita, ya, supaya kita memiliki hati seperti Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera daripada Tuhan sendiri mengalir dalam kehidupan kita. Kalau kita sejahtera, tentunya sukacita itu juga ada dalam kehidupan saudara dan saya, ya, saudara. 3 unsur ini perhatikan. Yang pertama, hal kerajaan surga tentang apa? Kebenaran. Ingat loh, saudara, jangan ditinggal ini kebenaran. Jadi hidup kita harus benar. Hidup kita ini harus belajar terus memahami akan Tuhan. Rindu, haus, dan lapar akan kebenaran. Karena banyak orang yang tidak kepingin kebenaran, saudara. Maunya hidupnya itu maunya sendiri, ya, saudara. Dan saya, ketika saudara kita dipilih oleh Tuhan, kita terus mau belajar, bertumbuh, didewasakan di dalam kebenaran. Yang kedua adalah kita diberi damai sejahtera oleh Tuhan yang mengalir dalam hidup kita, sehingga damai itu bisa dibagikan ke orang lain, dan kita juga merasakan sukacita daripada Tuhan. Karena 3 unsur ini sangat penting supaya saudara merasakan suasana surga seperti di bumi, seperti di surga. Saudara pengen kan seperti itu, ya? Saudara pengen ruwet hidupnya atau mau hidupnya itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ya, apa yang Tuhan kehendaki, menikmati suasana surga di bumi, ya. Suasana surga itu bisa kita rasakan sekarang, loh, saudara. Tergantung saudara dan saya mau atau tidak, ya. Kalau kita nggak mau, ya sudah urusanmu sendiri, ya. Kalau saya sih mau seperti yang Tuhan mau. Biarlah kita juga merasakan suasana surga di bumi ini, bisa membangun kehidupan bersama dengan saudara yang lain, saling mengasihi, ya, saudara. Bisa mengucap syukur dalam segala hal, karena ini paling penting, saudara, ya. Kalau saudara dalam rumah tangga itu tentunya banyak sekali persoalan kehidupan yang
menimpa kita. Biasanya persoalan itu diakibatkannya respon yang salah, respon yang buruk terhadap situasi sekitar kita. Kalau respon saudara itu selalu benar, maka persoalan itu sesungguhnya tidak ada. Ya, benar nggak Bapak Ibu sekalian? Saya sering berkata demikian. Responmu itu menentukan apakah saudara itu bisa memicu konflik atau tidak. Ya, saya memberikan contoh yang sederhana. Kalau istrimu marah, saudara mau ikut marah, bisa kan? Ya, istrimu emosi, kita ikut emosi kan? Cenderungnya begitu kan? Ya, karena pria itu nggak mau kalah, sama aja sih wanita juga nggak mau kalah, saudara. Nggak cuma pria doang ya. Kalau pasangan kita emosi, kalau kita ini juga ikut emosi, akibatnya sudah bertengkar, berantakan kan? Ya, kekacauan yang terjadi dalam rumah tangga, akhirnya damai sejahteramu udah ada, hilang ya, di hatimu hilang. Nah, saudara ketika melihat kondisi istrimu lagi emosi, ya lagi tidak stabil, saudara jangan ikut emosi. Saudara harus menata hatimu, minta kekuatan bukan karena kekuatanmu, minta kasih karunia Tuhan. Tuhan mampukan aku menghadapi pasanganku yang lagi emosi. Lupa saudara, ya cenderung kita adalah membalas. Saudara, kita terus belajar, ciptakan situasi di mana supaya tidak ada konflik terjadi, yaitu dengan cara bagaimana? Ketika orang lain itu nggak benar, ketika orang itu lain itu salah, saudara harus memiliki respon yang benar, selalu benar. Seperti Tuhan Yesus ketika disakiti, dia responnya tidak membalas, tapi responnya selalu benar, memberkati, mendoakan, saudara, mengampuni. Bapak Ibu sekalian, ini memang sulit dilakukan, tapi harus diperjuangkan, Bapak Ibu. Ya, saya mengajak saudara supaya terus kita memelihara hati kita, supaya hati kita benar di hadapan Tuhan, dan hidup kita selalu menjadi berkat bagi sesama kita. Amen. Dalam keluargamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami terus mau belajar di dalam kasih karunia-Mu. Kami mau bertumbuh Tuhan di dalam kebenaran-Mu. Biar kami terus belajar untuk melihat apa yang Tuhan ingin ajarkan. Tuhan taruh dalam hati kami untuk kami renungkan Tuhan, dan kami mau melakukannya. Karena firman-Mu yang sempurna Tuhan, itu memberkati hidup kami. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan kehendak Bapa. Mampukan kami terus belajar untuk terus mengerjakan bagian yang Tuhan inginkan supaya kami lakukan. Tuhan, kami percaya damai sejahtera-Mu dan sukacita mengalir dalam kehidupan kami. Kami hidup dalam kebenaran-Mu, dan kehidupan kami Tuhan memancarkan terang Tuhan, menjadi garam dan terang dalam dunia ini, supaya hidup kami selalu memberkati sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak ingin menyakiti pasangan kami, tidak menyakiti banyak orang Tuhan. Biar Kau memurnikan hati kami, memiliki hati seperti Tuhan Yesus sendiri yang ada dalam hati kami semuanya Tuhan. Setiap pribadi kami terus mau diubahkan seturut dari kehendak Tuhan. Terima kasih buat hari ini, renungan yang singkat. Kami percaya Engkau sendiri berbicara langsung terus dalam kehidupan kami, dan kami terus mendengar apa menjadi kehendak Tuhan. Kami terus belajar untuk merenungkan dan melakukannya. Terpujilah nama Tuhan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Baik, terima kasih Pak Gembala, Pak Peter untuk firman Tuhan sore hari ini. Saya percaya menjadi berkat bagi kita semua. Dan saat ini kita mau memberikan persembahan. Kita persiapkan persembahan kita. Kita akan menyanyikan sebuah lagu dari Pulau dan Benua sambil kita memberikan persembahan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria.
Iya. Muliakan Tuhan. Gloria. Muliakan Tuhan. Baik, kita akan berdoa untuk persembahan. Kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat sore hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Pak Peter ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati Pak Peter bersama Ibu Lili dalam pengembalaannya. Tuhan memberkati juga kehidupan rumah tangga, memberkati anak-anak, menantu, cucu, semua Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan, penyertaan dan berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan menyertai hamba-Mu ini kemanapun hamba pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami juga bersyukur buat persembahan yang telah diberikan oleh anak-anak-Mu sore hari ini. Kami berdoa biarlah Engkau memberkati kehidupan rumah tangga, pekerjaan, usaha, kesehatan mereka. Tuhan memberkati, dan setiap taburan mereka yang mereka berikan sore hari ini Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati. Biarlah ini boleh menjadi alat untuk pelebaran kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, memberkati persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya mengundang Pak Peter untuk doa berkat penutup untuk ibadah kita sore hari ini. Kami sekali lagi bersyukur Tuhan Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Kami boleh merayakan Natal yang sederhana di tempat ini. Bila sukacita, damai sejahtera Natal dalam kehidupan kami, setiap pribadi memancar keluar Tuhan. Tidak kami nikmati sendiri, biar orang lain juga diberkati melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami terus mau berjalan di dalam kehendak-Mu Tuhan. Biarlah damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah daripada Tuhan Yesus di dalam pertolongan oleh kuasa Roh Kudus menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Baik, silakan duduk. Ibadah kita sudah selesai, kita duduk sebentar. If I had to live my life without you near me, the days will all be empty. The nights will seem so long. With you I see forever, oh so clearly. Might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know the time comes when we want to go. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can miss your love. I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. I don't know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. The road ahead is not so easy. Love will lead the way for us. Happy anniversary Like a untuk guiding Pak star, Hari dan Ibu Deta. I'll be Kiranya there Tuhan Yesus for you. memberkati senantiasa You kehidupan should rumah meet tangga me. bersama You anak-anak. don't have to Kiranya kasih change a setia thing. Tuhan, penyertaan dan berkat Tuhan senantiasa Just the dicurahkan way you dalam are. kehidupan rumah tangga. Come Menjadi with me pelayan Tuhan, and menjadi share hamba with Tuhan. you.
my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. My whole life through, but nothing's gonna change my love, or nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world might change my life right through, but nothing's gonna change my love for you. Berikan tepuk tangan untuk Pak Hari dan Ibu Deta. Mungkin sebelum nanti didoakan, mungkin Pak Hari, Ibu Deta mungkin ada yang pingin disampaikan di haluran tahun pernikahannya yang ke-11. Shalom Bapak Ibu, salam Jiller semuanya, terima kasih. Kami juga tidak menyangka akan ada tambahan acara ini. Kami hanya berpikir bahwa pada hari ini kami akan melakukan acara pranatal di tempat ini. Bersatu hati, satu spirit, satu roh, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, Astrid, Bu Juli, Pak Markus, Pak Gembala, Bu Gembala, dan Pak Gemoy, Pak Yudi, Pak Tony, dan semua Jiller. Terima kasih. Saya harap ini adalah Natal pertama kita, pranatal pertama kita. Kita juga akan mengadakan Natal berikutnya di tanggal 25 yang akan dilaksanakan di gereja. Kiranya apa ya? Ini adalah gambaran dari Jiller, Bapak Ibu. Ini kami bersuka cita, kami bersyukur, kami punya teman-teman yang satu hati, satu spirit, satu roh berjalan memuji dan memuliakan Tuhan, berjalan untuk bersama-sama kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hambanya yang ada, yang dipercayakan di tempat ini untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Terima kasih. Itu dari saya. Terima kasih juga untuk Bapak Agus dan Ibu Iin yang sudah datang jauh-jauh dari Denpasar. Terima kasih Pak Gembala, Bu Gembala, teman-teman semua ya. Kami bersyukur atas kedatangan Bapak Ibu. Tempat ini kenapa kami pilih? Karena satu, tempat ini enak untuk namanya outing, kebersamaan, dan juga luas. Dan tempat ini sangat indah. Bagaimana kita mengerti dalam hidup ini, kalau Tuhan sudah berikan yang indah-indah dalam hidup kita, kita mengerti juga kebaikan Tuhan selama ini kepada setiap kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ya, cuman kita berdoa untuk pasangan Pak Hari dan Ibu Deta ya. Mari, Mak. Ya, berdoa semua dalam doa. Kami bersyukur Tuhan biar Engkau sendiri menolong pasangan ya Pak Hari dan juga Bu Deta. Tuhan, mereka boleh melayani, memberikan hati, memberikan waktu, perhatian untuk jemaat Tuhan, memampukan beri kekuatan baru Tuhan dalam perjalanan kehidupan dalam rumah tangga. Kami bersyukur, berterima kasih karunia melalui kehidupannya. Kami percaya Engkau memakai kehidupan mereka berdua menjadi alat kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan menolong, memberkati, menyediakan apa yang mereka butuhkan Tuhan. Mereka kumpulkan Tuhan berlebih tahun. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biar kasih-Mu terus mengikat kehidupan mereka berdua, saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati, saling menerima satu dengan lain, dan saling melengkapi. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu memimpin perjalanan kehidupan kedua hamba-Mu ini Tuhan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang mereka sudah lakukan. Terpujilah nama Tuhan, berkat dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, mengalir, dalam pelayanan juga Tuhan menyertai. Biar roh Tuhan boleh menolong mereka, memberkati dan memberi kekuatan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.